4 keutamaan sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu sehat, kaya, bahagia, berkah. Amin. Selamat datang di episode amalan ringan paling menakjubkan. Aku Iin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di episode kali ini kita akan sharing terkait apa aja sih keutamaan-keutamaan dari menunaikan sholat tahajud. Mungkin sebagian teman-teman ada yang udah tahu dan mungkin ada juga yang belum. Ini juga menjadi reminder buat aku sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku mau sharing satu nasihat yang aku dapat dari seorang guru yang 2 pekan lalu aku dapatkan dari ikut kajian online. Nasihat ini tuh simple, tapi buat aku ini tuh penting banget. Jadi menurut aku kalian juga harus dengar ini. Kata ustazahnya itu begini, kenapa sih kita mesti tahu apa aja keutamaan-keutamaan dari amalan atau amal soleh ataupun ibadah yang akan kita kerjakan? Kenapa gitu kita harus tahu keutamaannya? Bukannya kalau ibadah ya kita harusnya ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali keridhaan Allah. Nah, poinnya itu di sini. Kalau selevel nabi, selevel ulama, ahli ibadah atau di atas atau setara dengannya, oke lah, ibadah ya just fokus ibadah saja, yang diharapkan hanya mengharapkan ridho Allah saja gitu, ridho dan ampunan Allah. Tapi ini berbeda dengan kita yang biasa aja, ahli ibadah bukan, ahli ilmu bukan, yang imannya naik turun bahkan kendor banget kadang-kadang, atau mungkin bahkan masih bisa belum lepas dari perkara-perkara maksiat. Namun di balik itu semua kita juga pasti sangat ingin meningkatkan ibadah kita. Dan ibadah yang paling Allah suka adalah yang istiqomah. Nah, maka dari itu, untuk bisa istiqomah, kita butuh sesuatu agar bisa men-trigger kita untuk dijadikan alasan, dijadikan penguat. Salah satunya, kita butuh yang namanya janji-janji Allah, apa aja yang akan kita peroleh kalau kita melaksanakan ibadah itu dengan istiqomah. Dan tentu kita percaya dan yakin janji Allah itu pasti. Jadi teman-teman, ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya di awal kita melakukan satu amalan ibadah dengan mengharapkan keutamaan-keutamaan yang sudah Allah janjikan, yang semoga melalui konsistensi dan juga keistiqomahan dari melakukan ibadah tersebut, kita mendapatkan puncaknya yaitu keridhaan dan ampunan daripada Allah. Tentu harapan utamanya adalah kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, back ke topik bahasan kali ini. 4 keutamaan sholat tahajud yang kamu harus tahu. Ini aku kutip dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat dalam satu majelis ilmu, dan ini dikutip langsung dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai dengan 80, bangun malam dan tunaikan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Kalau engkau konsisten melakukannya, maka Allah akan berikan 4 hal dalam urusan duniamu. 1. Allah bimbing karirnya ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Kan ada nih orang punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, tapi orang lain atau mungkin bawahannya sendiri belum tentu respect, belum tentu hormat. Ada kan yang begitu? Banyak. Tapi kalau Allah sendiri sudah respect, sudah memuliakannya, tidak ada makhluk manapun yang bisa merendahkannya. 2. Nah, ini nih yang mahal. Allah akan bimbing dia menjalani kegiatannya, apapun aktivitasnya, dengan cara yang terbaik sehingga menjadi lebih mudah. Bukan tidak mengalami kesulitan, tapi Allah mudahkan. 3. Kalau orang itu ada persoalan atau ada masalah, Allah akan berikan solusi yang terbaik dari masalahnya, apapun itu. 4. Ini nih yang paling kita butuhkan. Kalau ada yang usil dengan jabatannya, karirnya, atau apapun urusannya, ada yang ingin menjahili, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, atau hal apapun, kejelekan apapun yang orang niatkan, karena fitrahnya semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangannya. Tapi kata Allah, Allah yang akan langsung menolong hambanya itu. Allah akan melindunginya dan Allah yang akan langsung menolongnya tanpa perantara. Nah, itulah 4 janji utama Allah kepada pelaku tahajud
di dunia. Di akhirat, janji Allah kepada ahli tahajud yang rutin melaksanakannya akan memasuki surga yang paling minimal di taman-taman surga. Masya Allah, bayangin nih, kita tinggal di kompleks yang dekat dengan taman. Indah bukan? Nah, ini itu kompleksnya di taman surga. Masya Allah. Yuk teman-teman, kita mulai untuk istiqomah menunaikan salat tahajud. Mulai dulu dengan 2 rakaat, semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode amalan ringan paling menakjubkan lainnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku In. Bye-bye.